Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Dwisari. Saya guru matematika di SMP Insan Rabani BSD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan praktik baik yang setelah saya lakukan yang berjudul G-Green, kampanye global warming pada pembelajaran matematika dengan GeoGebra di kelas 9. Latar belakang: pemanasan global yang melanda dunia sejak beberapa tahun yang lalu semakin terasa efeknya. Hal ini terlihat dari peningkatan suhu lingkungan dan akibat-akibat lain yang mengancam kelestarian hidup. Berbagai kampanye mengenai global warming telah dilakukan di seluruh dunia untuk mengurangi dampak negatif yang akan terjadi. Sebagai bagian dari makhluk di dunia ini, kita perlu ikut berpartisipasi sesuai dengan peran kita masing-masing. Untuk itu, pada best practice atau praktik baik ini, saya mengajak siswa-siswa untuk berpartisipasi dalam kampanye global warming internasional melalui pembelajaran matematika dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat memahami masalah global warming dengan berperan serta dalam kampanye internasional untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global. Tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran yang dilakukan yakni yang pertama penjelasan pembelajaran oleh guru, yang kedua berdiskusi dengan sekolah Fusion School melalui Padlet, yang ketiga pembelajaran matematika dengan GeoGebra untuk membuat karya, dan yang keempat kolaborasi karya dengan media Google Sites. Tahapan yang pertama, penjelasan pembelajaran. Guru mereview dan berdiskusi dengan siswa mengenai materi transformasi, yakni translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Guru menjelaskan bahwa hasil karya pada pembelajaran kali ini akan dikolaborasikan bersama dengan sekolah Kyusun Middle School dari Korea Selatan untuk berkampanye mengenai global warming. Selanjutnya, guru membagikan file lembar kerja individu kepada siswa dan membimbing siswa bereksplorasi dengan menggunakan GeoGebra. Tahapan yang kedua, diskusi dengan Fusion Middle School. Selama proses pembuatan, siswa berinteraksi dengan siswa dari Fusion Middle School menggunakan aplikasi Padlet seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Di sini para siswa berinteraksi dengan mereka, menanyakan bagaimana lingkungan di Indonesia, dan siswa di Indonesia juga menanyakan bagaimana kondisi lingkungan di Korea Selatan dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan seperti bagaimana polusinya dan sebagainya. Yang ketiga, yakni proses pengerjaan karya. Guru menjelaskan di kelas dan juga melengkapi penjelasan melalui video yang diupload di YouTube channel guru untuk memudahkan siswa. Penjelasannya yakni sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, misalnya akan berikan panduan untuk kalian bagaimana mengerjakan project based learning, memahami climate change melalui transformasi sebagai salah satu daily task yang harus kalian kerjakan. Teman-teman, selain pandemi yang sedang melanda dunia, kita juga sedang menghadapi permasalahan serius yang lain, yaitu climate change. Apakah itu climate change? Climate change adalah perubahan iklim atau suatu masa di mana kondisi lingkungan terjadi perubahan iklim, suhu, dan cuaca yang berpengaruh terhadap ekosistem manusia. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menunjukkan perkiraan baru bahwa kemungkinan tingkat pemanasan global akan terjadi hingga 1,5 derajat Celcius atau bahkan 2 derajat Celcius dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan tingkat pemanasan global ini akan membahayakan ekosistem manusia. Untuk itu kita perlu memahami penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh climate changes. Beberapa infografis mengenai penyebab dan akibat dari climate changes serta langkah-langkah untuk meminimalis dampak dari climate changes itu banyak tersedia di internet. Teman-teman bisa browsing
salah satunya ini sudah Miss Noni sertakan ke LK yang Miss Noni kirimkan ke kalian. Ini adalah infografis mengenai causes dan effect of climate change. Jadi penyebab dan akibat dari perubahan iklim. Kemudian dan ini juga ada infografis mengenai langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk dari climate change. Nah, sebagai generasi muda, usaha lain yang bisa kita lakukan adalah ikut berperan menyebarkan informasi yang kita miliki ke komunitas kita yang lebih luas. Nah, di pelajaran matematika ini, kebetulan kita tengah mempelajari transformasi, yaitu proses perpindahan objek. Kita telah mengenal beberapa jenis transformasi, yaitu yang pertama translasi, kemudian ada rotasi, ada refleksi, dan ada dilatasi. Dengan menggunakan materi transformasi yang telah kita pelajari, Miss Noni mengharapkan kalian membuat suatu infografis secara matematika mengenai climate change ini. Nah, infografisnya bisa kalian pilih dari salah satu 3 tema. Yang pertama, kalian bisa berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, climate change berdasarkan akibatnya. Atau yang ketiga, climate change langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk yang terjadi oleh climate change. Silakan kalian pilih 3 tema dari yang tadi Miss Tony sebutkan untuk membuat infografis di GeoGebra dengan menggunakan prinsip transformasi. Caranya bagaimana? Ini sudah Miss Tony sertakan di LK kalian langkah-langkah panduan untuk di GeoGebra-nya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk ke GeoGebra, jangan lupa sign in, kemudian buat titik start di min 6,3. Setelah itu, kalian translasikan. Nah, setiap kali kalian melaksanakan langkah translasi, silahkan kalian sisipkan gambar yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih, sehingga nanti hasil akhirnya berupa infografis. Baik, contohnya nih Miss Tony kali ini akan mencoba memilih tema yaitu langkah-langkah untuk meminimalis dampak negatif dari climate change. Jadi kita langsung aja ya. Start di min 6,3, kemudian nanti ditranslasikan dengan vektor 1,4. Baik, saya akan mulai ke GeoGebra. Ini GeoGebra-nya. Kemudian titiknya adalah titik min 6,3. Oke, di sini. Nah, dari titik ini, setiap kali kalian membuat titik, jangan lupa sertakan juga gambar yang berhubungan dengan climate change dan tema yang kalian pilih. Karena Miss Noni memilih tema langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah climate change, maka mungkin awalannya saya akan memperlihatkan damage earth aja deh. Oke. Nah, saya masukkan ini sebagai langkahnya. Ini silakan kalian perkecil, kalian taruh, kalian sisipkan di titik awalan yaitu titik A. Silakan disisipkan. Nah, sudah. Nanti kalau misalnya kurang, silakan diatur ya nak, supaya kelihatan cantik. Nah, kemudian titik yang tidak kita perlukan yaitu B dan C bisa kalian hide atau kalian sembunyikan, sehingga nanti yang tersisa hanya titik A saja. Oke. Jangan lupa titik A-nya kita kasih name and value untuk memudahkan kalian mengidentifikasi transformasi yang terjadi. Oke. Setelah kalian sudah membuat awalannya, titik awal di A min 6,3 diminta untuk ditranslasikan berdasarkan video dari Miss Tony sebelumnya, yaitu penggunaan GeoGebra untuk transformasi. Untuk mentranslasikan suatu titik kita membutuhkan vektor, sehingga saya akan mulai membuat vektor. Vektornya adalah berdasarkan wordnya 1,4, sehingga saya bikin dari titik 0,0 ya, titik 0,0, 1 ke kanan, 4 ke atas. Oke, sebentar. Oke, saya mau pindahkan dulu, ini belum pas, harusnya 1,4. Nah, oke, kita cek. Setiap ngecek di algebra, ini ya, vektornya udah 1,4. Kemudian kita translasi.
translasi, pilih di more, kemudian cari yang transform, cari yang translate by vector, kalian klik titik A-nya, kalian klik vektornya, nanti dia akan muncul di sini. Sudah, kalau sudah kita move dulu sedikit. Nah, ceritanya nih, kalau di cerita yang Miss Tony pilih, ini kan dampak buruk dari climate change ya. Saya mau melakukan langkah pencegahan, maka saya akan sisipkan gambar langkah pencegahannya. Mungkin yang pertama saya akan meminta untuk stop cutting down the trees. Oke, stop memotong pohon. Nah, ini saya kecilin, kemudian saya sisipkan di yang kedua, seperti ini. Udah, kembali lagi untuk titik-titik yang tidak diperlukan, kalian klik saja. Oke, nah kalau sudah, ini adalah bayangan dari translasi A-6,3. Setelah itu, kalian diminta juga untuk direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga mendapatkan gambar A aksen 2. Oke, saya akan refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang ini, sehingga saya tinggal klik tools, saya cari refleksinya. Saya cari refleksinya mana, transform, kemudian reflect about the line, karena kita mau berdasarkan garis. Klik titiknya, klik sumbu Y-nya, dia akan muncul di sini. Kembali lagi, kalian klik move-nya, kemudian ini digeser aja, kemudian kita sisipkan gambar kembali. Langkah selanjutnya untuk mengurangi dampak. Oke, saya pilih mungkin yang selanjutnya stop using plastic. Oke. Jadi nanti teman-teman untuk setiap gambar-gambar yang kalian butuhkan untuk membuat infografis ini, kalian bisa browsing di internet ya, Mak. Pilih yang paling bagus menurut kalian. Oke, sudah. Kalau sudah, kembali lagi, titik yang tidak diperlukan silahkan di hide saja. Oke, kemudian nanti yang terakhir didilatasi, silakan kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah selesai, kalian bisa tambahkan tulisan. Kalian bisa tambahkan tulisan, contoh, ini kan prakatanya ini apa kok tiba-tiba ada di bumi yang rusak. Kalian tinggal klik teks, kemudian kalian tuliskan kondisi akibat climate change. Jadi kalian silakan kalian tambahkan teks yang kalian butuhkan untuk menjelaskan mengenai infografis yang kalian bikin mengenai climate change. Saya taruh di sini kali ya. Oke. Kondisi climate akibat climate change. Ini nanti kalian bisa atur aja gimana enaknya. Mungkin seperti ini. Oke, udah. Nanti lakukan untuk gambar selanjutnya dan lakukan untuk gambar selanjutnya. Lakukan juga. Setelah itu, setelah kalian merasa sudah rapi, jangan lupa kasih judul utama. Judul utamanya kalian klik lagi teksnya, kalian pilih. Saya kan memilihnya adalah langkah mengurangi dampak climate change ini. Oke. Oleh Tony Wisari. Ya, kalau sudah kalian klik ini, silakan kalian taruh di tengah-tengah. Kembali lagi, kita klik move-nya dulu supaya ini bisa dibikinkan background-nya. Terus kita bikin warna yang menarik, warna kuning mungkin ya.
nanti kalau misalnya udah rapih nih teman-teman, udah rapih semuanya, udah rapi infografisnya, kalian bisa tambahin panah, tambahin apapun supaya kelihatan rapi. Bahkan kalian juga bisa menambahkan background. Jadi nanti Miss Noni tambahin backgroundnya, saya contoh ya, saya choose file, terus saya milih background, open. Oke, nah ini adalah background untuk infografis saya. Silakan kalian nanti atur saja, bisa mengaturnya seperti ini. Oke, nah ini kan menutupi semuanya. Kalau sudah menutupi semuanya, kamu klik backgroundnya. Ini di sini cari ada stick, pilih yang color, opacity-nya kamu kurangi. Nah, kalau misalnya kamu sudah merasa udah rapih semua infografisnya, kemudian transformasi yang saya lakukan juga sudah rapih, gambarnya jelas dan sebagainya, kalian klik titik 3 di sini, kemudian kalian share. Kalian kasih nama Noni DS udah, kalian klik save. Kemudian kalian klik titik 3 lagi, kalian share. Nah, nanti kalian copy linknya, kemudian kalian copy linknya, kemudian kalian kembali ke LK GeoGebra-nya, kemudian kalian ketik linknya di sini. Sudah, kalau sudah, kemudian langkah yang kedua kita kaji, kita analisis matematikanya berdasarkan rumus. Kalau translasi dari min 6,3 dengan translasi 1,4 menggunakan rumus ini, apakah hasilnya akan sama dengan GeoGebra? Silahkan kalian lengkapi translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi pada langkah-langkah panduan GeoGebra ini secara matematika. Kemudian jangan lupa tuliskan kesan kalian mengenai proyek ini dan sertakan dokumentasi untuk mendapat nilai tambahan. Jadi silakan sertakan ketika kalian dokumentasi ketika kalian mengerjakan proyek ini, ketika membuat GeoGebra-nya dan sebagainya. Silakan kalian atur semenarik mungkin. Kalau sudah semuanya sudah selesai, sudah dirapikan, jangan lupa kasih nama di Word-nya. Kalian kirimkan ke Google Classroom. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi karya dengan Google Site. Hasil karya siswa dari SMP Insan Rabani dikolaborasikan dengan hasil karya dari siswa-siswa di Piusun Middle School dengan wadah berupa Google Sites. Ini adalah Google Sites yang dibuat bersama antara Piusun Middle School dan SMP Insan Rabani. Pada Google Site ini tercantum berbagai karya siswa yang telah dibuat yang mengusung tema yang sama, yakni climate change atau global warming. Para siswa dari Piusun membuat poster mengenai global warming, sedangkan dari siswa di SMP Insan Rabani juga membuat beberapa poster namun menggunakan pendekatan matematika. Ini adalah salah satu contoh poster yang dibuat oleh siswa kelas 9 yang menggunakan praktik baik G-Green, yakni mereka menggunakan GeoGebra dengan materi transformasi untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan terjadinya global warming atau bagaimana cara menyelamatkan planet bumi dari bahaya global warming. Kesimpulannya, praktik baik pada pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP Insan Rabani memberikan hasil yang baik, di mana semangat siswa untuk belajar meningkat. Siswa juga merasa tertarik bisa berkenalan dan berkolaborasi dengan teman-teman yang berasal dari Korea Selatan. Hal ini menunjukkan tujuan praktik baik tercapai, di mana siswa dapat memahami materi transformasi pada pembelajaran matematika dan juga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global.
Demikian penjelasan dan pemaparan mengenai praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.